Dan untuk membahas misteri kematian diplomat muda Arya Daru Pagayunan, sudah ada Nikolai Aprilindo, penasehat hukum keluarga Arya Daru Pagayunan. Selamat sore Pak Nikolai. Selamat sore. Pak, ini saya langsung saja, pada konvers 23 Agustus lalu kan Anda sempat menyebut kalau keluarga menerima amplop misterius ya, berisi styrofoam dengan bentuk hati, bintang dan juga bunga. Ini apa interpretasi Anda terhadap simbol-simbol tersebut? Ya, jadi secara eksplisit kami tidak bisa mengartikan simbol-simbol tersebut. Tapi fakta yang didapatkan bahwa pada saat sehari setelah pemakaman, pada saat tahlilan atau pengajian, itu ada seorang pria misterius membawa amplop berwarna coklat yang ditempel dengan dua stiker putih, diserahkan kepada pembantu rumah tangga dari almarhum. Kemudian pembantu rumah tangga itu menyerahkan kepada istri almarhum. Setelah dibuka, di dalam amplop itu terdapat simbol-simbol yang terbuat dari gabus putih, di mana ada simbol bunga Kamboja, simbol hati atau love, dan simbol bintang. Nah, karena keluarga tidak tahu maksud itu, maka keluarga kembali memasukkan itu ke dalam amplop dan dimasukkan dalam plastik, dan itu diserahkan kepada pihak kepolisian melalui Kompolnas. Nah, setelah itu juga perlu saya sampaikan bahwa pada tanggal 27 Juli, makam almarhum itu didapati diacak-acak. Dan ada bunga putih tepat di samping nisan almarhum. Padahal keluarga, istri maupun saudaranya yang lain tidak pernah melakukan itu. Bagi kami, ini adalah satu bentuk teror kepada pihak istri almarhum atau keluarga almarhum. Nah, dari sinilah kami berangkat, kami dapat menganalisa bahwa selain fakta-fakta yang ada terlebih dahulu, maka kematian atau meninggalnya almarhum ini penuh keganjilan. Oleh karena itu, kami berupaya selaku penasehat hukum yang ditunjuk oleh keluarga almarhum pada hari Jumat yang lalu, kami berusaha untuk mengumpulkan berbagai informasi dan bukti yang dapat kami sharing dengan pihak penyelidik, dalam hal ini penyelidik Polda Metro Jaya. Namun, kami juga meminta kepada Mabes Polri untuk menarik kasus ini ke Mabes Polri. Karena bagi kami, Mabes Polri lebih banyak mempunyai SDM yang mumpuni dan alat peralatan yang super canggih untuk mengungkap peristiwa misterius ini. Sementara itu, Mbak. Nah Pak, untuk di amplop coklat tersebut apakah ada keterangan pengirimnya atau ada tulisan di depannya kah Pak atau bagaimana? Dan sekarang kan sudah diserahkan ke Kompolnas, sudah ada respon apa? Jadi di amplop itu tidak ada tertulis siapapun, tetapi keterangan dari pihak keluarga bahwa si pria misterius itu mengantarkan amplop itu tanpa menggunakan sarung tangan. Berarti pasti melekat sidik jarinya. Nah, kami sudah menyerahkan itu kepada pihak kepolisian, tapi sampai sekarang pihak kepolisian itu belum memberitahukan tentang amplop itu. Bahkan dalam gelar perkara pun, masalah amplop itu tidak pernah disinggung-singgung. Demikian juga pada saat konvers. Nah, yang kami agak janggal untuk menerima tentang kepergian almarhum adalah beberapa hal seperti ketika tanggal 9 Juli, HP almarhum itu ketika istrinya mengirimkan pesan singkat kepada almarhum, centang 2. Nah, sementara keterangan kepolisian
bahwa sejak almarhum meninggal itu HP-nya hilang. Ini menjadi tanda tanya. Dan kemudian tanggal 14 Agustus 2025 yang baru-baru ini, Instagram almarhum on. Berarti HP tersebut tidak hilang begitu saja, namun ada dalam penguasaan seseorang. Nah, inilah yang kami minta untuk menyelidiki lebih lanjut. Bukankah kepolisian mempunyai alat peralatan yang canggih untuk itu? Dari nomor email bisa didapat, nomor HP-nya ada. Gampang bagi kepolisian untuk mencari di mana HP itu dan berada di tangan siapa. Gitu, Mbak. Ya Pak, kan pada konferensi pers sebelumnya Bapak juga sempat menyebut selain WhatsApp yang aktif, itu juga media sosialnya aktif ya, Instagramnya ya Pak. Itu apakah sampai sekarang masih aktif atau pada saat itu saja Pak? Pada saat itu saja, setelah itu keluarga mencoba masuk lagi, ternyata sudah tidak aktif. Baik. Nah kalau untuk makam yang Bapak bilang sempat diacak-acak, itu kondisi diacak-acaknya itu seperti apa Pak? Dan apakah terkait ini acak-acak makam itu juga ikut dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana? Belum. Nanti kami akan membuat laporan resmi. Kami masih konsolidasi dengan keluarga inti dan keluarga besar untuk merumuskan langkah-langkah hukum selanjutnya yang akan kami lakukan. Dan kami akan membuat surat resmi kepada pihak kepolisian. Bahkan kami berencana bertemu langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini, yang menyelidiki maupun pihak-pihak yang tempat di mana almarhum bekerja. Nah, perlu saya sampaikan lagi ya, bahwa pada siang jam 12 sekian, almarhum itu pergi makan bersama Farah dan Dion, itu di sebuah tempat di belakang katedral, jam 12. Nah, kemudian jam 17, almarhum berpamitan pada istrinya untuk berangkat ke GI. Nah, kami tidak tahu persis kapan oknum yang bernama Farah dan Dion itu berada di GI. Apakah mereka bersama-sama atau mereka datang belakangan. Nah, untuk itu kami minta CCTV yang di GI tersebut itu pun harus dibuka, sehingga kita bisa mendapatkan real time-nya. Kapan almarhum Farah dan Dion berada di GI tersebut. Demikian, Mbak. Nah Pak, untuk Farah dan Dion ini apakah sudah diperiksa dan apakah Farah dan Dion ini untuk dari keluarga almarhum mengenalkah kedua sosok ini atau pernah ada pembicaraan sebelumnya? Keluarga almarhum tidak kenal Farah dan Dion. Yang kami dapatkan informasi bahwa Farah dan Dion itu adalah konselor yang bekerja juga di Kementerian Luar Negeri. Itu pun ada di dalam chatting antara almarhum dengan istrinya, bahwa dia pergi makan dengan Farah dan Dion, konselor, untuk membicarakan ada permasalahan tentang anak-anak yang akan dibicarakan dengan Kementerian Sosial. Itu, dalam chatting itu jelas. Baik, nah Pak, tadi kan Bapak sempat bilang ada amplop coklat, makam diacak-acak, dan ini seperti teror. Apakah keluarga mendapatkan perlindungan dari LPSK atau sudah mengajukan gitu? Ya, kami dalam waktu dekat akan bersurat kepada LPSK untuk meminta perlindungan bagi saksi dan korban. Dan LPSK pun sudah mengetahui hal ini. Baik, berarti langkah selanjutnya yang akan diambil ini awalnya apa dulu nih Pak? Kan sudah menyerahkan terkait dengan amplop coklat tersebut, lalu selanjutnya apakah akan meminta perlindungan atau apa urutan langkah hukumnya seperti apa Pak? Ya, itu yang seperti saya sampaikan tadi, untuk langkah-langkah hukum masih kami konsolidasikan bersama keluarga inti dan keluarga besar dari almarhum. Sementara
kami juga akan menempuh atau membuat surat kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap meninggalnya almarhum maupun tempat di mana almarhum bekerja. Jadi semuanya kami masih dalam proses, Mbak, supaya semua langkah yang akan kami lakukan tidak terjadi distorsi. Jadi kita samakan pendapat, kita kumpulkan informasi dan bukti, baru kemudian kita bertemu pihak-pihak yang berwenang. Saya kira itu. Nah, sejauh ini apakah ada ancaman terhadap keluarga, pihak keluarga begitu, Pak? Kalau ancaman secara langsung itu belum ada ya. Tetapi kalau teror seperti yang saya sebutkan tadi, pengiriman amplop, kuburan diacak-acak, nah itu sudah terjadi. Baik, nah Pak, Anda sempat menyamakan kasus ini kan dengan kematian Brigadir Yosua Huta Barat yang juga melalui proses yang panjang. Itu bisa dijelaskan kemiripannya seperti apa, Pak? Bagaimana? Kan Bapak sempat menyebut ada kemiripan ya, atau menyamakanlah kasus ini dengan kematian Brigadir Yosua Huta Barat yang juga melalui proses panjang. Ini bisa dijelaskan, Pak, kemiripannya seperti apa? Oke, ya. Waktu kasus Brigadir Yosua, kasus Sambo, itu kan juga dikatakan pertama bahwa itu adalah bunuh diri, menembak dirinya sendiri. Nah, ternyata setelah keluarga melihat ada kejanggalan-kejanggalan, keluarga speak up dan keluarga minta bantuan pada Presiden Jokowi waktu itu, untuk minta pada Kapolri untuk mengungkap tuntas masalah ini, barulah diungkap dan terungkaplah secara terang benderang. Siapa dan apa yang diperbuat itu terungkap. Nah, disinilah saya melihat ada kemiripan dalam kasus Yosua, semuanya dikatakan awalnya dengan bunuh diri. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Nikolai Aprilindo atas waktunya dan tentunya kita semua berharap agar kasus ini benar-benar terungkap secara terang benderang. Selamat sore, Pak. Insya Allah. Ya, baik. Pemirsa, penyanyi rapper Amerika Serikat Melly Mike saksikan langsung final Pacu Jalur 2025 di Kabupaten Kiantan Singin di Riau. Informasi yang usai jeda tetap di Sindo Sore.